Kalau menurut saya ini karena udah lama, Pak. Jangan saptirkan dong. Karena udah lama. Itu pendapat, itu udah pendapat. Yang saudara lihat sekarang ini, bagaimana? Sama nggak? Beda. Beda. Ya itu cukup ya, beda ya. Saya hampir pastikan bahwa yang bersangkutan meninggal itu karena cyanida. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyaksikan jalannya sidang kasus kopi cyanida. Saat ini persiapan sidang masih dilakukan. Hari ini sidang kopi maut dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso adalah sidang ke-15, 29 Agustus 2016. Agenda sidang menghadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Saksi ahli masih dari pihak jaksa penuntut umum, yaitu Dr. Prima dan Dr. Ardianto. Sebelumnya pada tanggal 25 Agustus 2016, tepatnya hari Kamis, sidang ke-14 menghadirkan saksi Imade Agus Gelgel. Di mana ketika persidangan, saksi ahli menyampaikan keterangannya di sidang berdasarkan berita acara pemeriksaan dan melakukan percobaan pembuatan kopi Vietnam sebanyak 6 kali. Persidangan kali ini dengan agenda menghadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Abdi Waluyo belum dimulai, namun terlihat tim majelis hakim sudah memasuki ruangan, begitu juga dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Jaksa penuntut umum hari ini rencananya akan menghadirkan saksi ahli Dr. Prima dan Dr. Ardianto dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Ini adalah sidang ke-15 kopi maut yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Terlihat tim kuasa hukum dari terdakwa Jessica Kumala Wongso sudah memasuki ruangan sidang. Sidang ke-15 kali ini belum bisa dimulai karena masih menunggu kehadiran dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Seperti sidang-sidang sebelumnya, sidang kopi maut dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso selalu menarik perhatian media. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi bahwa ketika sidang berlangsung, ruangan sidang dipenuhi oleh awak media, bahkan masyarakat yang tertarik untuk mengikuti persidangan ini terlihat berada di ruang sidang. Dan pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar televisi bahwa bangku yang ada di ruangan sidang juga terlihat sudah diisi oleh para awak media. Di mana kasus kopi maut yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso memang menarik perhatian bukan cuma media massa, namun juga masyarakat yang ingin ikut menyaksikan langsung proses persidangan. Sebelumnya pada Kamis 25 Agustus, sidang ke-14 menghadirkan saksi ahli Imade Agus Gelgel, di mana saksi ahli meyakini bahwa cyanida memang merusak lambung Mirna. Cyanida membuat sel darah sulit
mengikat oksigen. Itulah sebabnya korban Wayan Mirna Salihin meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Ada satu istilah yang sempat disebutkan dan dinyatakan oleh saksi ahli Imade Agus Gelgel pada persidangan ke-14 Kamis lalu, yaitu postmortem distribution, sebuah istilah distribusi senyawa yang terjadi dan bereaksi pada tubuh Mirna, di mana setelah mati tubuh tidak bisa mempertahankan tegangan sehingga senyawa tidak bisa terdistribusi ke organ lain. Sempat terjadi perdebatan pada sidang ke-14 Kamis lalu, di mana tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, yang membandingkan hasil penelitian saksi ahli Nur Saman dan juga percobaan saksi ahli Imade Agus Gelgel. Oto sempat menanyakan dan memastikan saksi Imade bahwa apakah benar-benar mengetahui berapa jumlah kandungan racun yang diminum dan lalu masuk ke tubuh korban Wayan Mirna Salihin. Saksi ahli Imade Gelgel sempat menjawab bahwa penelitian tiap saksi ahli berbeda sesuai dengan percobaan yang dilakukan oleh masing-masing ahli, sehingga tidak wajar jika saksi ahli Imade Agus Gelgel mengomentari hasil keterangan dari saksi ahli Nur Saman Subandi. Saksi ahli Imade Agus Gelgel di persidangan ke-14 Kamis lalu sempat menyebutkan bahwa penurunan kadar sianida dalam tubuh karena otopsi baru dilakukan 3 hari setelah kematian Mirna. Dan dari penelitian ini, saksi ahli menegaskan korban meninggal dunia karena keracunan sianida. Saksi ahli Imade Agus Gelgel sempat meyakini bahwa tidak terbukti NaCl masuk ke dalam gelas kopi sebelum kopi disajikan. Maka yang bertanggung jawab terhadap adanya penambahan sianida pada es kopi adalah orang yang berada di dekat kopi ketika disajikan. Saksi Imade Agus Gelgel memastikan korban Wayan Mirna Salihin meninggal dunia karena meminum es kopi yang mengandung sianida. Ketika persidangan di Kamis 25 Agustus, tepatnya sidang ke-14, tim kuasa hukum sempat menanyakan jika racun yang masuk ke tubuh kurang dari 30 menit atau lebih dari 30 menit, apakah mempengaruhi kadar kandungan racun yang masuk ke tubuh. Namun saksi ahli Imade Agus Gelgel sempat menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya adalah berdasarkan fakta penetralan asam lambung, bukan berdasarkan ukuran waktu yang menentukan kadar atau kandungan racun yang masuk ke dalam tubuh. Karena dari data dan fakta yang diterima oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso dari rumah sakit, tim kuasa hukum mengatakan bahwa pada pukul 17 lebih 18 menit 47 detik Mirna meminum kopi dan Mirna meninggal dunia pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 70 hingga 71 menit. Berarti bukan 30 menit sesuai fakta dari saksi ahli Imade Agus Gelgel yang sebelumnya sempat menyatakan bahwa semakin banyak racun sianida yang masuk ke dalam tubuh, maka semakin cepat tewas seseorang. Ini ada kaitannya dengan pernyataan dari Imade Agus Gelgel tentang pernyataan 30 menit. Sementara tim kuasa hukum menemukan bahwa Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam ada sekitar 70 hingga 71 menit.